Halo guys, apa kabar semua? Harap kamu semua dalam keadaan yang baik. Nah, hari ini bersama dengan saya, Craig Maxwell. Kalau kamu nampak di sini kan hari ini guys, macam agak lain-lain lagi daripada episode-episode yang sebelum ini. Macam episode sebelum ini kita berada di setting yang berbeza. Tapi hari ini macam ada kelainan lah. Nice. Karena hari ini kita ada yang istimewa, ada yang special. Bukan satu, tapi dua. Begitu. Nah, pada hari ini special yang pertama, sebelum saya memperkenalkan guest kita pada hari ini. Hari ini saya macam agak cool kan, macam cover-cover sedikit, tidak terlalu keterlaluan karena hari ini saya tidak keseorangan. Saya bersama dengan yang terutama, yang dihormati, yang termulia, istri saya ada di sini bersama dengan saya hari ini. Halo guys. Dia bilang di hari ini dari sini dia tengok-tengok saya, dia bilang. Tapi saya harap hari ini dia juga akan memberikan kata-kata dan perbincangan yang bagus lah bersama-sama dengan hari ini. So, are you ready? Yeah, ready. Ya. So, nah hari ini, oh ya kan, mana si Harry? Sebenarnya tahu di mana dia sekarang, astaga. Nah guys, Habis cuti dia kali guys. si Harry tidak ada di sini hari ini guys. Dia pergi urus rumah tangga dia. Si Harry pergi, adalah dia sedang mempersiapkan untuk dia punya masa depan dia bilang tadi. Tapi jadi sebelum si Harry jalan, dialah tolong setup kita punya podcast pada hari ini. So thank you Harry, shout out, all the best untuk apapun yang kamu sedang lakukan saat ini. So hari ini di studio kita ada Eliska. Eliska. Nah, mungkin sebelum kita Eliska, lebih dalam kan. Mungkin kamu boleh memperkenalkan diri kamu. Boleh. Oke, ya selamat shalom, selamat petang semua guys. Shalom. Ya, sebab sekarang ini petang bang, so kita santai-santai saja. Jangan kasih spoil. Oke, nama saya Eliska binti Magaji. Ya, saya berasal dari Kudat Sabah. Dan siapa yang dari Sabah sini mungkin bolehlah bagi emoji. Oh, saya dari Sabah. Ya, dan saya berbangsa Rungus Tulin. Oh, Ya, wow. ya, so ya sangat bersyukur sebab ada kesempatan untuk bercerita pada waktu ini dengan Max, dengan istrinya. Wow. Jadi Eliska, terima kasih lah sebab kamu meluangkan masa, setuju Yeah. untuk mau tampil pada hari ini di 5+2 podcast. Yeah, Sebab yeah. kan adalah kan yang kita akan cerita selepas ini. Kenapa ini macam agak special lah begitu. Karena kasih spoiler lah guys. Eliska dia akan meninggalkan kita di sini karena dia harus pergi ke fasa hidup dia yang seterusnya. Tetapi sebelum kita ke arah sana guys, kita mau mungkin ice breaking dulu lah, ice breaker dulu sekejap. Darling, ada mungkin kau lagi belum perkenalkan? Enggak. Ya. Minta payah lah guys. Kamu tahu sudah kan guys? Oke. Mungkin kita ice breaker dulu lah. Oke. Bila kita pertama kali jumpa, Oh, kamu orang ingat kah? bila. Kalau saya, ini yang saya atau macam mana saya ingat, saya tengok balik kita punya gambar-gambar di Facebook. Ketara betul nih. Ini tidak adil. Saya tengok gambar-gambar di Facebook 9-10 tahun yang lalu. Wow. 9-10 tahun yang lalu. Saya jumpa dengan kamu. Kamu ingat tak bila? Saya jumpa sis Eliska, I think 9 to 10 years ago lah. Sebab student lah masa tu. Ya. Saya jumpa dia, tak silap saya. Masa tu sis Eliska dah lead worship di gereja. Di satu youth event gitu. Oh, Ya. Campus Life. Campus Life ya, yang Campus dulu Life. lah. Wih, legend. Jadi di sana lah saya kenal sis Eliska. Ya. Kau ingat kan macam mana dulu? kita jumpa dulu.
Dulu first time saya jumpa si Max, dia kurus-kurus nih. Dari kampung mah. Tapi belum Yeah. kering guys, belum kering. Sudah kering. Ya, dan ya saya jumpa mereka waktu campus live. Ya, waktu campus live di DMC, and then almost like 10 tahun, 9 tahun sudah. Ya. So, sangat best lah perjalanan perjalanan hidup kami di dalam pelayanan bersama di DMC waktu itu. Ya, so and then sekarang so amazing. Sekarang sudah best couple. Nanti kita bincang Eva. di podcast yang lain lah guys ya. Hari ini khas untuk Eliska. Ya. Yes. Nah, saya masih ingat dulu Eliska. Saya tidak tahu lah kalau kau tahu, tapi waktu zaman kita dulu kan, masa kau pun yang masih aktif di pujian penyembahan, Bah. Kau tahu kah apa gelaran yang diberikan kepada kau? Apakah dia? Kau sales kan nih guys, kamu dijuluki dengan Ratu Dandut. Oh, Ya, benar sekali. Betul kah? Saya setuju guys, memang. Apa yang kenapa? Dandut Queen. Dandut Queen. Ya, kalau di worship lah. Ya, Bagi saya. sebab masa itu antara semua worship leader lah di kita punya DMC Bahasa kan. Kamu adalah yang mempunyai suara atau yang yang lenggokan si Mas Idayo tuh. yang dandut lah guys. Ya, hanya si Eliska yang boleh buat dan setiap kali kamu lead worship itu yang paling paling highlight dah lah. Ya, macam mana kamu lead jemaat dengan lagu-lagu dandut dan sambil menarik lah kan. Benar tuh zaman muda tuh dulu Masih muda lagi. Zaman Zaman 20-an tuh. 20-an dah. Wih. First jumpa di tim pujian penyembahan dulu. Masa saya betul. datang di sini. Kamu, kemudian si N. Ya, betul sih. Nah guys, Eliska dengan si N nih, saya rasa antara semua orang masa itulah, saya rasa kamu doa yang betul-betul saya paling rapat dulu lah. Paling rapat, paling betul-betul beginilah sebab anak Sabahan kan, anak Sabahan terus tuh kita punya cerita betul-betul lengam lah begitu. Saya rindu lah momen-momen itu dulu. Betul. So Eliska, si N, si Luke, si Yu. Siapa lagi ya? Si JB ada kah JB maksudnya? JB pun sudah ada kan? Nah, JB pun sudah ada. Ya, wah. Guys, saya kenal dengan si Eliska dari waktu saya masih kurus, masih zaman-zaman yang zaman-zaman begini, gitu. Dari zaman saya masih budak-budak sampailah saya berjanggut sekarang guys. Sekarang saya sudah berjanggut sudah 10 tahun kan? Ya, betul. 10 tahun. Mungkin kau boleh ceritalah dengan kami di sini macam mana kamu dulu dari kampung kan? Kau datang di sini. Oke. Gimana cerita dia? Oke, so saya ceritakanlah bagaimana saya tiba-tiba datang ke Semenanjung. Ya, so dulu saya ada kerinduan untuk sambung studi. So sebenarnya saya dalam mood mencari untuk menyambung sekolah tu lepas SPM. So semasa itu saya aktif melayani juga di kampung. Saya ikut beberapa pelayanan di sana. And then waktu yang sama saya istilah borangkan bahagian education in dalam pendidikan awal kanak-kanak waktu itu. So adalah panggilan untuk datang ke Semenanjung waktu itu. So start di situlah saya datang ke Semenanjung. Selepas saya dipanggil, diterima untuk sambung bersekolah di Damansara Damai waktu itu. So waktu itu umur saya coba kamu teka berapa umur saya waktu itu? Ya, so waktu itu saya masih muda, sangat muda. And then saya macam
dari kampung kan, tiba-tiba kamu keluar dari kampung ke bandar, macam tu. So bagi saya itu macam mimpi lah, mimpi. Pernah saya ingat dulu, kan saya ni ikut ibu bapa saya menanam padi di sawah. Ya, and then saya selalu nampak kapal terbang. And then saya berbicara di dalam hati, and then saya melihat ke awan macam tu. Wah, besarnya kapal terbang. Wah, satu hari nanti saya akan akan masuk dalam kapal terbang tu and then fly macam tu. Wow. Waktu tu saya masih sekolah rendah lah. So, dan saya masih ingat waktu tu ada keinginan saya untuk cuba apa perasaan dia naik kapal terbang ni. Dan tercapailah waktu tu saya datang ke Semenanjung. Ya, dan sangat berat hati juga untuk meninggalkan keluarga saya waktu tu. Sebab waktu tu saya melayani juga. And then dalam proses pertumbuhan juga waktu tu. Dan saya bukanlah meninggalkan selamanya, tapi saya meninggalkan mereka dalam beberapa tahun tu untuk sambung studi lah. Ya, so saya studi di Semenanjung selama 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Dan saya bersyukur waktu saya datang first time di Semenanjung kan, ada seseorang yang sambut saya. Dan terus bawa saya ke DUMC. Wow. Yes. Wow. Ya. Pribadi itu adalah anak kepada bapa rohani saya yang berada di Sabah. So dia melayani di sini. Dan bermulalah kisah di mana saya dibentuk dan saya melayani di sini. Nah, di situ bagaimana saya datang ke Semenanjung kerana saya ingin sambung studi dalam 2 tahun lebih itu. And then tidak ada plan lain, ya, just study dan tidak ada terlintas untuk terus macam melayani Tuhan. Ya, so di situ sesi macam fasa saya masuk dalam student semua tu berjalanlah seiringan bertahun-tahun selepas tu, and then sampailah bekerja. Ya, saya terus selepas saya habis study, saya terus apply masuk dalam pekerjaan, iaitu di Tadika Jora Cerdik, iaitu di DUMC sendiri. Ya, ya, so dan saya rasa sudah hampir 13 tahun. Ya, saya berada di Semenanjung. Ya, itulah bagaimana saya boleh datang ke Semenanjung.